미션 let's go 저 건물을 찾으러 Baik, materi yang pertama yaitu lapisan dalam bumi. Lapisan dalam bumi memiliki beberapa struktur lapisan di dalamnya. Yang pertama, ada inti bumi dalam. Inti bumi dalam memiliki ketebalan sekitar 2550 km dan suhu sekitar 4800 derajat Celcius. Inti bumi dalam terdiri atas besi dan nikel yang bersifat padat. Kemudian ada inti bumi luar yang memiliki ketebalan 2250 km yang memiliki suhu sekitar 3900 derajat Celcius, dan inti bumi luar terdiri dari besi dan nikel yang bersifat cair. Kemudian yang ketiga ada lapisan mantel bumi. Mantel bumi memiliki ketebalan sekitar 1700 km dan suhu berkisar 1500 hingga 3000 derajat Celcius dan mengandung magnesium dan silikon. Kemudian ada lapisan astenosfer dan yang terakhir ada lapisan litosfer. Lapisan litosfer memiliki ketebalan sekitar 1200 km dan terdiri dari dua lapisan yaitu sial dan lapisan sima. Yang pertama yaitu lapisan sial tersusun dari logam silisium dan aluminium. Lapisan sial bersifat padat dan kaku dengan ketebalan sekitar 35 km dan merupakan lapisan kerak bumi. Kerak bumi terdiri dari dua yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kemudian ada lapisan sima yang tersusun dari logam silisium dan magnesium. Lapisan sima memiliki ketebalan 65 km dan bersifat elastis. Demikian rangkuman dari bab nomor 1 yaitu lapisan dalam bumi. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian litosfer dan manfaat. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang terdiri dari batuan. Kajian dari litosfer mencangkup berbagai bentuk permukaan bumi dan berbagai proses yang menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi baik di wilayah daratan, perairan, dan udara. Yang pertama, litosfer mencangkup kerak bumi yang merupakan bagian kulit bumi terluar. Letak dari kerak bumi di atas selimut bumi atau mantel. Yang kedua, lapisan bumi pada bagian selimut bumi atau mantel memiliki ketebalan 2890 km yang terdiri dari batuan yang mengandung zat besi dan logam. Pada bagian selimut bumi dibagi menjadi dua, yaitu mantel bawah dan mantel atas. Yang ketiga, inti bumi merupakan bagian bumi terdalam yang terdiri dari inti luar dan inti dalam. Bagian dari inti luar terdiri dari lapisan yang berbentuk logam cair yang mengandung besi dan nikel yang sangat panas. Yang terakhir adalah manfaat lapisan litosfer. Yang pertama, minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi. Yang kedua, nitrogen dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Yang ketiga, unsur uranium sebagai sumber energi dan bahan peledak. Yang keempat, mineral emas, perak, intan digunakan sebagai perhiasan. Baik, yang berikutnya adalah batuan. Litosfer ialah lapisan batuan pembentuk kulit, bumi, dan kerak bumi. Dari batuannya sendiri, itu terdapat tiga, yaitu batuan beku, batuan sedimen, lalu batuan metamorf. Untuk contoh batuannya sendiri, terdapat granit, riolit, diorit. Lalu batuan sedimen, terdapat sale, limestone, dan chalk. Lalu batuan metamorf, terdapat marble, kuartsit, dan steel. Untuk siklus sendiri, siklus pembentukan batuan sendiri itu batuan beku terjadi karena adanya kristalisasi,
dan pendinginan. Lalu batuan sedimen terbentuk adanya pelapukan dan erosi. Lalu batuan metamorf terbentuk dengan tekanan dan suhu yang tinggi. Untuk berikutnya, siklus batuan. Siklus batuan adalah proses terbentuknya batuan di bumi yang bermula dari magma ke batuan beku dan sedimen, lalu ke batuan metamorf dan kembali lagi menjadi magma. Manfaatnya, yang pertama untuk bahan bangunan, beton, batuan sedimen bermanfaat untuk bahan campuran bangunan, batuan metamorf untuk hiasan. Jenis-jenis, yang pertama batuan beku, batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa kristalisasi, baik dari atas atau bawah permukaan bumi. Yang ketiga, batuan sedimen terbentuk dari hasil pemadatan pada endapan berupa bahan lepas. Yang ketiga, batuan metamorf, batuan beku yang mengalami perubahan akibat pengaruh fisis dalam jangka waktu yang lama. Contoh batuan beku, yang pertama ada batuan apung, batuan pasir, dan batuan andesit. Contoh batuan sedimen, yang pertama ada batuan breksi, yang kedua batuan konglomerat, dan yang ketiga batuan kaolit. Contoh batuan metamorf, yang pertama ada batuan gneiss, yang kedua batuan slate, yang ketiga batuan marmer. Proses batuan, yang pertama ada magma mengalami kristalisasi, yang kedua mengalami pelapukan, yang ketiga proses erosi, yang keempat pengendapan dan pembentukan batuan sedimen, yang kelima batuan sedimen berubah menjadi batuan metamorf, dan yang keenam batuan metamorf berubah menjadi magma. Batuan mengalami siklus karena suhu ekstrim, cuaca ekstrim, tekanan tinggi, dan faktor air. Yang berikutnya ada tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Macam-macam tenaga endogen. Yang pertama, tektonisme. Tektonisme adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan lapisan bumi. Gerak tektonik terjadi secara horizontal maupun vertikal, yang menghasilkan dua lipatan dan patahan. Yang selanjutnya ada vulkanisme. Vulkanisme adalah semua gejala yang berkaitan dengan pelepasan magma dari dalam bumi ke permukaan bumi melalui celah, rekahan, atau ventilasi bumi. Yang selanjutnya terdapat gempa bumi, seisme. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Oke, yang selanjutnya ada tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah energi yang berasal dari luar bumi yang bersifat perusak. Adapun klasifikasi berdasarkan jenis macam prosesnya. Yang pertama ada proses pelapukan. Pelapukan adalah penguraian atau pelarutan mineral dan batuan. Yang kedua ada proses pengikisan atau erosi. Proses pengikisan atau erosi adalah berpindahnya material dari satu tempat ke tempat lain di atas permukaan bumi. Selanjutnya yang terakhir ada sedimentasi. Sedimentasi adalah pengendapan zat dan menjadi sedimen. Proses sebelumnya yakni adalah pengikisan atau erosi, kemudian material tersebut mengendap.